Oke, kembali lagi di PKS Podcast Keluhan Sobat. Gokil. Kembali lagi dengan saya, Arya Bariswara, dengan teman saya, Hafiz Arik Ramadan. Iya. Ya, setelah 1 tahun kita tidak tag, akhirnya kita tag lagi anjing. Ditipu kalian, ah. Enggak, kali ini kita itu ini tuh buat Obaku ya. Jadi selamat datang di Obaku Podcast dengan gua Aik dan Wulan. Oke, jadi di episode kali ini Lan, kita kedatangan teman lama kita. Enggak teman lama itu sih. Teman lama lu. Kalau gua sama Cunglai masih kontak-kontakan anjing. Oke. Jadi mungkin buat yang belum tahu ya, Cunglai sama Wulan ini teman SD, tapi yang emang gak pernah ngomong aja gitu. Kayak emang nggak tahu Cunglai atau Wulan gitu yang bisu tau gua. Tunggu. Area lu TK di mana dah? Alhamdulillah. Sama, ini kita dari TK. Ini teman What? TK. Seriusan? Gua. TK sampai SMA. Wow. Ya. Wow. Oke. Gua Alhamdulillah juga. Tapi tidak pernah ngobrol. Emang, meskipun dunia itu sempit, masih ada kemungkinan orang-orang yang tidak ngobrol gitu aja sih. Betul sekali guys. Dipertemukannya di Obaku kan? Apa? Dipertemukannya di Obaku. Iya. Ada gua. Oke nih, Wai. Mungkin kita kali ini, mungkin kita jelasin dulu kan ya. Season ini Lan, kita isinya cuma bakal collab aja sih. Kita bakal collab sama siapa aja yang bisa diajak kali ya. Mungkin ibunya Wulan, kalau ibunya Wulan, silakan aja tante, kita collab kalau enggak. Kayaknya nggak enak gitu ya denger semua aja diajak. Jadi gue apa gitu loh. Gue orang biasa. Kayak apa aja diajak gitu ya. Orang di jalanan ajak gitu. Hah? Maksud lu gitu? Maksud lu gitu, Jim? Enggak gitu. Enggak. Maksudnya kayak yang kita ajak tuh yang pasti ada sesuatu di balik dianya gitu. Masa iya kayak gembel kita aja kan enggak susah kan, takutnya gembel nggak bisa recording atau take videonya kan nggak bisa kan. Oke. Jadi kita ngajak YouTuber pemula. Iya dong, iya. Iya, baru sebulan gue buat. Jadi ini tuh apa ya? Kita bakal coba kulik apa aja yang udah Cunglai dapetin lah ya dari beberapa bulan terakhir ini mencoba di YouTube. Oke? Iya nggak? Yap. Betul. Ya, oke, betul sekali. Oke nih Lai, ya sekarang kita pertanyaan basa-basi dulu nih Lai. Kayak apa aja Lai yang kerjain tuh apa sih Lai di YouTube Lai? Jadi buka channel gue namanya Arya Bariswara gitu lah. Ya pokoknya bahas-bahas tentang self development, produktivitas gitulah, yang basa-basi gitulah pokoknya. Tapi gue coba bawain dengan cara humor gitu, dengan cara yang bisa di-accept sama semua orang gitu. Soalnya kalau gue lihat orang yang YouTuber kayak produktivitas gitu, yang kayak di luar negeri, kalau misalkan lo tahu namanya ada Ali Abdal, ada Matt Davella, ya gitu-gitu orangnya kayak udah wah banget, udah unreachable gitu lah, udah kayak sangat jauh gitu. Kalau gue kayak kelihatannya ya kayak teman lo sendiri gitu, kayak advice dari teman lo sendiri yang gue bisa dilihat banyak salahnya juga. Jadi lo lebih relatable lah. Gue lebih relatable sama lo gitu. Gue melakukan banyak kesalahan dan gue di sini pengen share gimana cara gue belajar dari kesalahan itu lah pokoknya. Kurang lebih kayak gitu. Oke nih, mungkin kan kita tadi udah tahu konten apa yang lo bawain gitu. Nah, ide ini tuh lo dari mana sih? Apa ini ide lo dapet inspirasi dari siapa terus atau ide lo itu pas lu temuin pas lu lagi manung, lagi berak atau lagi apa tuh gimana sih? So mungkin gue mau jelasin inspirasi motivasi awal gue mau jadi YouTuber tuh gimana gitu. Bisa jadi ya. Jadi sebenarnya gue udah lama banget ya. Gue udah dari umur 12 tahun gitu pertama kali nonton PewDiePie, biasalah kayak main game bisa dapet duit, asik banget. Ya, gue dari dulu udah pengen jadi YouTuber lah dari situ. Dan seiring jalannya waktu gue lihat ya gimana cara gue YouTuber, gue bocil, nggak bisa editing, nggak punya kamera. Terus gue dulu kan tinggal bertiga sama abang gue sekamar, gimana gue cara recordingnya kan nggak mungkin gitu. Terus one day pas gue udah gede
impian gue cuma gue simpen gitu aja gitu. Dan itu malah bikin gue kayak apakah gue mau gini terus, apakah gue mau pas gue umur 40 tahun lihat ke belakang, coba gue jadi YouTuber, coba gue mencoba. Dan ternyata sekarang gue mencoba, gue nggak lihat apa end goal gue nggak peduli apakah gue dapet 100.000 subscriber, apakah nggak ada yang nonton konten gue cuma nggak mau pas tua nanti gue punya regret kalau gue nggak pernah nyoba hal ini. Jadi for now ya gue mending jadi orang dulu, kakek gitu ya, cerita ke cucunya, ya dulu kakek pernah jadi YouTuber loh, kakek pernah lihat ya, coba lihat nih subscribernya lumayan 100 nih ya, gitu. Kayak gue mending seperti itu, gue mending bisa lihat ke belakang dan lihat I tried gitu loh, gimana gitu lah pokoknya. Itu yang gak mau. Terus kalau soal gue dapet ide dari mana, kayak ide gue sebenarnya nggak original, dan gue sebenarnya nggak percaya adanya ide original gitu. Soalnya sebenarnya ide kan datang dari banyak inspirasi ya. Dan Picasso pernah bilang good artist borrow, great artist steal, pokoknya gitulah kurang lebihnya. Dan gue sebenarnya gue cuma lihat-lihat inspirasi aja dari youtuber lain, dan gue mencoba cara bahasa gue sendiri gitu. Ya YouTube channel gue sebenarnya nggak original gitu. I post educational content gitu kan. Semua orang juga banyak gitu, YouTuber lain juga banyak. Tapi gue coba pakai bahasa gue sendiri, dan coba pakai gaya gue sendiri, dan pendapat gue sendiri lah gitu lah pokoknya. Ini kurang lebih seperti itu. Menarik. Terus gue pengen nanya sebagai orang yang bikin konten juga sama Arik, lu proses brainstormingnya gimana sih? Kayak lu harus rencanain jam segini gimana ya, pokoknya ada orang kayak gue, misalnya gue nentuin jam segini gue harus mikir ini, atau tiba-tiba kayak inspirasi itu datang secara tiba-tiba, kayak like burst of energy out of anywhere, tiba-tiba muncul, terus lu harus nulis. Lu gimana prosesnya, gimana lah gitulah. Bagus. Jadi kalau ide gue tuh sebenarnya, kalau ide gue coba mikir gitu, sebenarnya biasanya konsepnya nggak bagus gitu. Biasanya kalau ide yang bagus biasanya dapat pas gue lagi jalan pagi, pas gue lagi di kamar mandi gitu. Tapi pas gue dapet, gue langsung catet, itu yang penting tuh. Soalnya sering banget kan ya lu pikir kayak, bagus banget nih ide, terus lu pikir-pikir di masa depan nanti kayak ntar gue juga inget lah. Pas nanti tiba-tiba lu lupa kan. Dan itu sebenarnya yang penting sih. Jadi lu harus langsung catat di HP lu, di mana aja, di note gitu. Gue catat langsung. Biasanya inspirasi gue dari situ sih. Sama inspirasi ya paling dari nonton YouTube orang lain gitu. Ini bagus nih channelnya. Coba gue pakai bahasa gue sendiri. Kayaknya gue bisa buat juga gitu. Ya kurang lebih sih gitu. Yang penting sih gitu. Nyatat tuh penting. Oke, berarti lu nggak pakai, bukan nggak pakai sih, berarti lu kayak emang brainstorming lu itu yang emang sepikiran lu aja gitu ya, benar-benar ya udah sejalannya gimana gitu. Gitu ya, berarti, gitu. Berarti kayak bisa dibilang kalau tiba-tiba lu kehabisan gitu, lu ini tuh lu tuh kayak ada target sendiri nggak sih? Kayak misalnya kan kalau kita nih upload 2 minggu sekali gitu kan. Nah lu ada nggak sih kayak kalau lu gitu kan, kalau dilihat-lihat kan sekarang lu aktif banget upload gitu, kayak upload mulu. Nah ini lu tuh kayak ada apa ya bisa bilang standar kayak target. Iya kayak target gitu. Lu ada nggak sih? Gue suka tanya ini. Jadi kayak kalau lu mulai podcast kayak gini kan, kalau lu mulai video kayak gini, lu nggak ada bos kan, nggak ada yang nyuruh lu nggak punya orang yang nyuruh lu gitu. Jadi sering banget lu kayak ya udahlah, lu nggak ada motivasi gitu. Lu nggak bakal dipecat, siapa yang bakal mecat lu? Nggak ada kan, lu bos lu sendiri gitu. Jadi yang gue buat adalah ya gue buat planning buat gue sendiri gitu. Gue buat imaginary schedule buat gue sendiri. Kalau buat gue 2 minggu sekali gitu. 2 kali seminggu maksudnya. 2 kali seminggu. 2 atau 3. Kalau weeknya bagus 3 biasanya. Kalau nggak sibuk itu 3. Kalau lagi sibuk kayak 2. Ya for now sih gitu. Dan so far selama seminggu ya selama sebulan masih jalan sih. Gue percaya lo harus upload lebih banyak. Soalnya kan gue YouTuber baru ya. Gue masih banyak yang gue pelajarin kan. Orang banyak bilang kualitas lebih penting dari kuantitas. Tapi yang gue percaya adalah kuantitas yang membuat kualitas kalau buat gue. Jadi
Kayak Oh. you have to try many things gitu. Lu harus gagal banyak. Itu sebenarnya gue nggak dapet dari apa ya? Gue nggak dapet dari gue sendiri. Gue bukan orang yang bener, bukan orang guru yang selalu bener gitu kan. Gue cuma lihat dari orang lain gimana caranya, dan kata orang-orang gitu, kuantitas buat kualitas gitu. Oh, that's interesting. Pertama kali gue nemu orang yang ngomong kayak gitu. That's nice to know from, different perspective like that. Tapi masuk akal juga sih, masuk akal. Ya lah. I see. Terus terus kan karena lu baru nih kayak jadi YouTuber, apa aja sih yang lu temuin di awal-awal karir, di awal-awal perjalanan sebagai YouTuber ini, kayak sesuatu yang unexpected lah, ada nggak yang kayak gitu? Banyak. Kesulitan apa Banyak. gitu yang lu kira tuh nggak kepikiran sebelum lu mulai, tapi pas lu baru terjun, oh ternyata ini begitu ya. Apa aja tuh? Banyak. Jadi sebelum jadi YouTuber kan gue consumer YouTube yang sangat aktif gitu ya. Gue bisa 3 jam per hari dulu lah, 3-4 jam per hari gue nonton YouTube perjalanannya. Jadi dari situ gue punya selera, gue tahu mana yang jelek, mana yang bagus gitu. Jadi pas gue buat YouTube pertama gue sendiri, gue tahu ini jelek, tapi gue nggak tahu cara, gue nggak punya skillnya buat itunya loh, ngembanginnya. Dan yang gue sangat kaget adalah ternyata YouTube tuh sangat susah, sangat sulit dari yang gue bayangkan. Gue nggak pernah lihat nggak pernah lihat Behind the scene-nya. ya behind the scene. Jadi editing kayak meme effect gitu, editing kayak blurry muka gitu, itu bisa kayak ya gitu, yang aneh-aneh gitu bisa makan waktu 10 menit padahal bisa 1 frame doang gitu. Dan itu gue kayak wah banget. Dan betapa bodohnya gue ngomong ke kamera tuh susah banget. Ini gue ngomong ke podcast gue nggak tahu kenapa bisa lancar, tapi di kamera gue bego banget, sumpah gue bego banget ngomong kamera. Nggak bisa, bener-bener nggak bisa. Kayak wah. I feel you. Iya kayak ngomong di kamera tuh beda kalau sama orang. Terus pas gue lihat-lihat YouTuber lain katanya emang gitu awalnya, kayak bloopernya banyak banget. Gue syuting video 5 menit lah. Gue shootnya 20 menit kali. Itu bad banget ya. Oh my god, susah banget. Dan satu lagi yang gue sangat shock adalah berapa banyak lo harus nulis. Itu penting banget kalau buat YouTuber awal kayak gue ya. Nulisnya banyak banget. Itu malah menurut gue yang proses paling banyak ditulis kalau buat gue ya. Kayak nulisnya banyak banget. Karena menurut gue nulis bukan buat diapalin doang gitu. Itu buat lo mikir gitu. Soalnya ada yang pernah bilang kalau misalkan lo nulis bukan apa yang lo tahu, lo nulis biar lo tahu gitu, biar lo tahu apa yang lo pikir gitu pokoknya. So itu sih yang big part of YouTuber yang orang mungkin jarang tahu ya. Kalau lo nulisnya banyak gitu, banyak banget nulisnya. Yep. Ya banyak banget. Walaupun iya, gue sama Arik juga ngerasain kayak nulis itu kayak penting banget. Soalnya kayak sebenarnya ada banyak orang yang ngomong tuh cara spontan, tapi kalau kita tuh orangnya nggak spontaneous banget ya, nggak bisa ngomong spontan gitu. Jadi kayak ya mesti ditulis dulu lah. Iya sih. Bener banget. Juga kalau menurut gue penulisan itu buat kayak bakal ngaruh banget ke flow-nya sih. Flow-nya tuh mau kemana gitu. Iya. Kayak ini tuh kita udah nulis sebenarnya. Iya. Oke, terus kayak lu udah punya, lu udah dapet semuanya, lu udah punya standarnya, lu udah punya basicnya, kayak lu udah punya fondasinya nih. Kan selanjutnya itu tinggal lu pengen ngebawa kemana nih YouTube lu. Future plans, if you have one. Atau lu mau kayak yaudahlah gue pengen coba keep going aja gitu. Coba jalanin gitu. Iya, to go with the flow gitu. Sebenarnya gue udah ada, sorry. Sebenarnya gue udah ada udah ada yang pengen gue buat gitu. Kalau gue punya audiens yang udah lebih banyak gitu, gue sebenarnya kayak gue kan kakak gue tuh punya Factoria tuh namanya, itu kayak course gitu. Iya. Nah itu gue pengen bisa buat course juga di sana, ngajarin orang apa kayak editing mungkin pas gue udah jago gitu, editing video atau gimana proses gue buat YouTube. Nah gue nanti bakal mau buat itu. Ya pokoknya ya coba cari cara biar bisa ngasih value lebih ke orang gitu loh. Kurang lebih gitu sih.
Itu sih sama itu sih kayak yang gue ceritain tadi, gue nggak terlalu peduli gimana nantinya gitu, gue lebih peduli gue nggak regret gitu loh. Yang penting gue mencoba gitu. Oke, udah tutup aja. Oke, mungkin udah segini aja kayak lah ya. Kayak terima kasih sudah mau berbincang-bincang dengan kita. Setelah sekian lama Wulan dan Cungai tidak berbicara, akhirnya mereka berbicara setelah puluhan tahun. Oke, terima kasih Cungai sudah datang. Mungkin Puluhan Wulan mau tahun. closing. Iya. Oke, gue closing. Oke, Oke. jangan lupa untuk follow Instagram kita, Babaku Podcast, terus follow Spotify, subscribe juga YouTube channel kita, dan juga jangan lupa juga cek YouTube channelnya Arya apa ya? Arya Bareswara, jangan lupa subscribe dan like ya. Ya, namanya di sini, terus nanti linknya kita di attach di description. Ya ada kok di deskripsi, tenang aja. Santai. Yes. Oke. Okay, thank you for listening and see you next time, guys. Bye. Dadah.